dalam memetakan aset yang ada di sekolah, memang betul bahwa sebuah sekolah dalam kegiatan ini itu ada 7 modal atau aset utama. Yang pertama, modal manusia. Modal manusia ini terdiri dari 2 komponen utama. Khususnya kalau di sekolah kita ada 3 komponen utama secara internal. 3 komponen utama dari modal manusia atau aset manusia ini, yang pertama adalah guru, yang kedua adalah tenaga pendidikan, dan yang ketiga adalah manajemen sekolah. Tentu kalau kita tinjau dari modal manusia ini, kita sudah sangat baik. Kenapa kita sangat baik? Karena terdiri dari latar belakang pendidikan yang sudah mumpuni dalam bidang masing-masing, baik itu yang berlulusan S1 maupun yang berlulusan S2, baik itu di bidang keuangan di manajemen sekolah kita maupun di bidang hukum di SDM kita, semuanya sudah pada bidang masing-masing. Ditambah lagi ada modal manusia secara eksternal. Apa itu modal manusia secara eksternal? Kita melibatkan kedinasan yang mensupporting kita. Adanya konsultan sekolah, baik di bidang pendekatan pembelajaran yang saat ini kita pilih, yaitu Montessori, maupun di bidang pengembangan lainnya. Apa? Pengembangan ekstrakurikuler. Nah, itu adalah aset manusia secara eksternal dari orang-orang di luar sekolah yang memiliki kompetensi pada bidang masing-masing. Kemudian modal sosial. Kita berada di tengah kota. Tentu ada hal-hal yang mendukung. Artinya pemikiran kita sudah pemikiran yang jauh lebih mapan di lingkungan perkotaan. Kita bisa melibatkan warga-warga sekitar. Warga-warga sekitar ini pun bisa kita diferensiasikan. Kita bisa bekerja sama di lintas bidang. Kemarin saja kita sudah bekerja sama dengan Ruang Guru contohnya dalam kegiatan literasi keuangan. Itu kita bisa manfaatkan. Kemarin juga kita sempat merasakan gempa. Nah, di situ kita juga bisa bekerja sama dengan Damkar misalnya untuk melakukan simulasi gempa. Nah, dan ada aset sosial lainnya. Kita didukung oleh banyak instansi terkait pengembangan pendidikan yang ada di sekolah kita. Kita juga turut bekerja sama di bidang kesehatan dengan puskesmas misalnya. Kemudian dengan gugus COVID yang ada di tingkat kecamatan, kelurahan. Sebagian kita juga sudah aktif di berbagai komunitas pendidik. Misalnya komunitas guru penggerak, komunitas guru mata pelajaran tertentu, komunitas kepala sekolah, komunitas berbagi praktik bayi, dan berbagai macam komunitas kita juga sudah bekerja sama. Komunitas bidang literasi misalnya, kemarin kita sudah mengundang narasumber dari komunitas tertentu. Komunitas pendongeng kita juga sudah bekerja sama di sana. Kemudian yang ketiga ada modal politik. Tentu kalau kita berbicara dengan politik, ini adalah cara menggerakkan, cara memengaruhi seseorang dalam mengumpulkan pemikiran. Tentu hal ini sangat terasa ketika pimpinan sekolah atau pimpinan manajemen mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang berpusat pada peserta didik.
Tentu ketika aset politik ini dimanfaatkan, ada kalanya terjadi pergesekan. Tapi pergesekan itu ya memang sangat dinamis. Tapi bagaimana cara kita dalam mengakomodasi sebuah kebijakan dan pergesekan itu menjadi sebuah tantangan yang harus dicarikan solusi. Itu untuk modal politik. Kemudian modal agama dan budaya. Kita harusnya sangat bersyukur karena sekolah kita sangat beragam. Dari mulai agama Islam, agama Hindu, Kristen, Katolik, kita semua ada. Dan guru-gurunya pun beragam. Ada yang agama Hindu, Kristen, Katolik, Muslim. Jadi patut kita syukuri bahwa keberagaman itu menjadi sebuah keindahan, baik dalam program kegiatan peserta didik yang melibatkan itu maupun hubungan antar kita. Tentu dalam proses diskusi dan perumusan hal-hal tersebut atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan itu pasti melibatkan keempat atau kelima bahkan keenam agama yang ada di sekolah kita. Budaya pun sama. Kita memiliki berbagai macam latar belakang. Guru kita ada yang dari Jawa, ada yang dari Lampung, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, dengan akulturasi masing-masing yang dibawa masing-masing guru, karyawan, tentu tidak hanya itu, siswa kita juga beragam. Nah, aset itu ketika kita kembangkan baik dalam konteks program kegiatan kesiswaan maupun dalam konteks pembelajaran, tentu sangat bisa. Kemudian modal fisik. Kalau modal fisik ini saya bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah modal fisik tetap dan modal fisik berubah. Modal fisik tetap itu kita memiliki gedung yang sangat bagus, tanah yang sangat luas. Nah, itu kalau kita manfaatkan dengan baik, tentu akan menjadi aset yang sangat berharga. Kemudian modal fisik yang berubah, itu kelengkapan-kelengkapan yang menunjang proses kegiatan pembelajaran maupun sekolah. Misalnya ada LCD, ada lemari misalnya, meja, kursi, kemudian laptop, isian lab yang berbagai macam halnya ada di sana, lab bahasa, lab IPA. Nah, itu modal fisik kalau kita manfaatkan bagus ya. Kemudian modal lingkungan. Kita sangat luas. Kita di lingkungan kita juga banyak taman-taman yang kita bisa manfaatkan, banyak pepohonan yang tumbuh subur di sana. Kita bisa mengajarkan anak-anak bercocok tanam, kita bisa mengajarkan bagaimana membudidayakan tanaman, baik hidroponik, apotek hidup, maupun bahkan teknik perkembangbiakan bisa diajarkan. Mencangkok, okulasi, dan macam-macam itu bisa dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dengan pemanfaatan aset yang ada. Kemudian modal finansial. Memang sekolah kita tidak menerima bantuan operasional sekolah. Tetapi alhamdulillah kita dengan memanfaatkan pembayaran dari peserta didik, wali murid, kita bisa memanfaatkan itu untuk biaya operasional sekolah. Saya rasa 7 modal dan aset utama itu sudah tercakup dan sudah kita miliki. Tinggal bagaimana kita merawat, bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita membudidayakan dan memanfaatkan aset tersebut agar menjadi sebuah kekuatan. Itu saja Bu Syifa. Semoga sharing kita bisa bermanfaat. Terima kasih.
Terima kasih Pak Yusuf atas sharing tentang 7 modal aset yang dimiliki sekolah. Semoga benar kata Bapak, kita bisa mengembangkan dan mengoptimalkan ketujuh modal aset ini, terutama dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih Pak Yusuf atas diskusinya. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Pak. Dari modal manusia ya, modal manusia kita udah mumpuni lah ya gitu. Tinggal tambah guru-guru baru melakukan pelatihan lagi. Terus paling apa ya, setelah modal manusia ada apa lagi? Ada modal sosial berkaitan dengan di lingkungan masyarakat sini ya, pasti kan sudah ada berkaitan dengan lingkungan masyarakat sekitar seperti itu. Modal agama budaya memang sebenarnya kita udah beragam ya, dari agamanya, dari budayanya juga kita macam-macam di sini gitu, dan kita sudah mengakomodir semua agama ya. Sampai saat ini kan kita udah ada 3 agama, Islam, Kristen, sama Hindu, dan kita siapkan memang guru khusus gitu, jadi nggak ada masalah kalau untuk modal agama dan budaya Kita miliki di sekolah saya kalau lahan kan sebenarnya cukup ya, cuman memang pemanfaatannya masih kurang. Paling untuk nextnya diprogramkan untuk program pengomposan sama pembuatan batch alat-alat gitu dari ekobrik mungkin kayak gitu, dan pemisahan sampah organik anorganik sih, karena sebenarnya sampah kita lumayan banyak ya, baik dari plastik atau organik gitu. Pengennya sih kalau anak-anak udah pintar nih, misalnya kayak catering tuh nggak habis, yaudah otomatis mereka turun sampah organiknya dimasukin ke bank sampah jadikan kompos, yang plastiknya dipisahkan kembali. Modal yang kita miliki di sekolah salah satunya modal fisik, Miss. Ya, untuk modal fisik ya, kita sudah punya modal yang sangat besar, yaitu bangunan yang besar dengan lahan parkir yang luas juga, dan juga untuk sarana maupun prasarana kita termasuk lengkap karena kita punya ruang musik. Betul. Ya kan, dimana di dalamnya ada alat-alat musiknya, drum dan lain-lainnya. Lalu kita punya lab science atau IPA ya, ada lagi komputer juga kita masing-masing kan, per anak satu, bahkan sekarang sudah di-upgrade pakai laptop gitu. Dan ada lagi ya, lab bahasa ini juga sudah ada, namun memang saat ini masih maintenance karena kita mau upgrade ke yang lebih baik, karena model yang dulu itu masih model yang lama, biar audionya anak-anak bisa lebih pakai. TV yang terjangkau, nah itu salah satunya, jadi dapat membantu sekali pemantauan ya di masing-masing tiap kelas. Juga wifi, wifi juga semua di setiap lantai ada gitu. Lalu guru kita ini juga tangga-tangganya sudah ada literasi. Mungkin nanti akan lebih ditambahkan dengan literasi di setiap sudut tadi ya, maupun di tembok mungkin nanti akan diperbolehkan di tembok-tembok saja ya, di lorong itu, biar lebih anak-anak lebih banyak literasi juga, dan lebih melihat sekolah kita ini ramai dengan literasinya juga, dan berwarna-warni lah, menarik gitu ya. Jadi pada dasarnya sekolah kita ketujuh modal ini sudah ada, tinggal bagaimana pengembangan dan mengoptimalisasikannya dalam pembelajaran gitu, sehingga bisa bermanfaat dan bermakna juga bagi anak-anak seperti itu. Terima kasih Miss Putri, Miss Fitri atas diskusinya. Semoga kita nanti bisa sharing-sharing lagi terkait identifikasi aset sekolah. Terima kasih. Dan ini ada sekolah sebagai ekosistem, ada faktor biotik dan abiotik. Faktor biotiknya itu terdiri dari murid, kepala sekolah, guru, teknik, pengawas, orang tua, masyarakat, dinas, dan Pemda. Sedangkan faktor abiotiknya adalah keuangan, sarkas, dan lingkungan alam. Nah, ini yang dipakai adalah pendekatan berbasis aset ya. Jadi pendekatan ini kenali aset-aset positif yang dimiliki sekolah. Jadi fokusnya ke situ, tidak fokus ke masalah, tapi apa sih yang dimiliki sekolah? Jadi berusaha mengembangkan aset atau modal yang dimiliki sekolah.
pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi sebuah konsep oleh Dr. Catherine Kramer yang digunakan untuk menggunakan kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Untuk apa ya? Mengenali hal-hal positif. Misalnya Pak Rahman guru agama. Ini bisa yang diangkat apa nih dari Pak Rahman sebagai modal manusianya. Bisa jadi apa nih yang dikenali atau aset yang kita miliki itu apa? Seperti mungkin Bu Iir, Bu Dia memang orang yang kreatif, ya bisa untuk jadi seksi dekorasi misalnya seperti itu. Jadi dan berbasis aset. Kalau masalah itu fokusnya di masalah saja, sedangkan aset pada kekuatan sekolah itu adanya apa. Lalu kalau berbasis masalah berfokus pada masa utama, sedangkan aset membayangkan masa depan. Jadi itu udah fokusnya ke depan, tidak hanya memiliki masa ini tapi untuk masa depan juga. Dan ini ada juga yang lainnya bahwa ini ada 7 modal aset utama. Yang pertama modal manusia, nanti berkaitan tadi dengan murid, guru, kepala sekolah, teknik, orang tua. Jadi apa yang kita miliki sekolah, misalnya dari guru, gurunya sudah S1 semua, sudah linear semua, lalu ada S2 berapa orang seperti itu. Nah itu berkaitan. Lalu muridnya bagaimana nih karakternya, profilnya, seperti apa, pengembangan potensinya, minat bakatnya apa. Nah itu merupakan modal yang dimiliki oleh sekolah. Orang tua murid juga. Orang tua murid kan profesi kita kan macam-macam ya, dan itu kan sebenarnya bisa kita ajak kerjasama untuk ya sesekali datang untuk memberikan apa yang namanya materi atau motivasi, sharing gitu kepada anak. Jadi tidak hanya ya nggak perlu cari-cari narasumber di luar, kita bisa menggunakan orang tua murid untuk berbagi informasi seperti itu, bisa diterima seperti itu. Lalu yang ketiga modal politik berkaitan dengan kebijakan, berkaitan dengan peraturan yang ada di sekolah seperti itu. Ya ini berkaitan juga karena kita untungnya kita sekolah umum, jadi kan beragam ya, salah satu keunggulan kita, jadi bisa berkaitan dengan indahnya perbedaan, jadi tidak hanya bisa toleransi seperti itu. Modal fisik ini terdiri yang sarpras, bangunan dan sarana prasarana. Lalu modal lingkungan alam dan juga finansial. Kalau di kita finansial kan hanya dari orang tua murid. Dan ini yang terakhir adalah modal finansial berkaitan dengan keuangan. Mungkin kalau pendapatan kita hanya dari orang tua murid, ya. Jadi itu Bapak Ibu tentang aset utama yang dimiliki. Nah, saya meminta bantuan Bapak Ibu untuk membantu memetakan ketujuh modal ini ya. Artinya semoga bermanfaat ya kita. Amin. Harapannya sih bisa terus bekerja sama, berkolaborasi positif ya untuk mengembangkan sekolah, karena ya sekolah ya kita di sini sama-sama itu nggak bisa berdiri sendiri seperti itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosial ya. Iya boleh. Sosial. Idenya kalau menurut saya kita mungkin bisa melakukan audiensi dengan masyarakat terkecil ya, Iya sih kayaknya kepikiran seperti itu. Tokoh masyarakat. Ide yang disampaikan Dibicarakan, artinya kita menyampaikan agenda sesuatu seperti ini, karena ada yang tahunan dan yang bulan. Apa keinginan mereka, jadi dikombin dikombinasikan. Jadi satu solusi. Yang mungkin masih belum tidak masalah ya. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, lebih lambat. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada Bu Tati tidak? Ayo. Lingkungan sekitar. Nah, iya. Mengenai lingkungan sekitar ya. Berarti modal ya, modal fisik ya. lingkungan sekitar sosial. Lingkungan. Ya, yang ada taman dan Fisik. Oh, itu fisik. Kan bisa pohon-pohon yang berkualitas lah ya. Terima kasih Bu Zai berkaitan dengan modal fisik. Tadi modal Pak Rahman modal sosial ya. Ya sama-sama orang tua. Udah Kita apa profesi itu? Ya,
pembelajaran supaya anak itu kan dimana kalau dia mengenal lebih konkret ya, secara konkret itu bisa lebih mudah untuk memahaminya. Jadi ketika ada orang yang memang benar-benar ahli, misalnya dokter gigi, kan kalau manggil guru atau manggil dokter giginya langsung kan mereka punya alat peraganya lebih langsung lah gitu dibanding yang lain, dibanding dengan gambar. Informasinya lebih konkret ya. Jadi modal Ilmu putra udah pada jadi modal manusianya, apalagi tadi ada banyak tuh, ada murid, ada guru sendiri. Kita ini sebenarnya ya kalian ini tuh modalnya tuh banyak sekali, aspek positifnya banyak seperti itu. Nah jadi ya itu yang harus kita dalam manusia. Sudah S1 semua Engineer, tasnya sudah ada beberapa guru kan yang sudah sertifikasi, yang PG, dan selesai kan itu merupakan modal juga. Pelajar bertukar pengalaman terkait si Bimo dengan prestasi atau dia potensi atau profesinya dan agamanya. Itu kan udah ada di itu modal manusia tadi. Nah itu dia ada ngajarin teman-temannya itu apa sih, misalnya kayak kan kalau selama ini kan kalau yang Kristen mengadakan dengan ya sesama Kristianinya, tapi ini dengan misalnya dengan agama yang lain seperti itu gitu. Jadi diadakan acara yang sharing aja gitu dalam kelompok-kelompok kecil kan bisa. Yang mereka tahu kalau Islam pasti ada lebaran, diidentikan dengan tahun baru gitu yang kita tahu. Ya sebelum Natal. kita masuk ke nama lagi ada apa? Uang pangkal, uang gedung, Mau masuk. Uang masuk, lalu uang SPP, saya akan banyak pihak kepada murid. Jadi dukung saya terus dengan ketik sudah hadir, semoga kita bisa menggerakkan bersama-sama. Terima kasih semua atas ide dan masukannya. Semoga apa yang telah kita yang ini telah sampaikan bisa dikembangkan lagi untuk praktekkan ke depannya. dan dipraktikkan di pertemuan bahkan pembelajaran di kelas-kelas Bapak Ibu juga nanti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.